Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan grup trader mandiri BBME dan salam jumpa lagi kepada teman-teman pengguna technical BBME dimanapun Anda berada. Oke, di kesempatan siang ini saya akan memberikan suatu analisa SAU USD bersama pair-pair yang lainnya. Di sini kita melihat pergerakan market sebelumnya. Di sini teman-teman bisa lihat terjadinya momentum re-entry buy, kemudian di sini extreme sell, di sini re-entry buy, kemudian di sini MHV, CSHK, kemudian terjadinya extreme buy. Nah, oke, pergerakan hari kemarin di sini sudah saya petakan untuk pergerakan market hari ini. Kita akan melihat secara keseluruhan ke arah mana pergerakan market SAU USD hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan petakan time frame di atasnya ke arah mana pergerakan time frame terbesarnya. Oke, kita lihat di W1 karena ini harinya hari Senin, berarti minggu awal. Di sini secara keseluruhan minggu-minggu yang kemarin grafik atau candle terjadinya ini ekstrim, dan di sini ada pola candle yang namanya shooting star, di mana setiap terjadinya signal ini akan terjadinya kekuatan dari arah turun naik menjadi reversal ataupun ke arah turun. Nah, di sini setelah ada ekstrim, kemudian di sini ada signal shooting star, terjadilah candle reverse, kemudian ini area retestnya turun menemui MA5 low, 10 low, kemudian dia naik, tidak menjadi momentum lagi, dan di sini menjadi arah CSHK sell. Jadi ini belum divalidkan bahwa ini terjadinya CSHK sell. Jadi perkembangan untuk selanjutnya, dasar kita untuk melihat time frame terkecilnya adalah D1 arah turun, CSHK. Nah, W1, sorry. Kemudian D1 kita melihat di sini terjadinya momentum, di sini terjadinya reverse, ini retestnya, kemudian candle sudah menjadi ketemu MA5 high dan reject MA50, dan ini arah terjadinya re-entry sell time frame D1. Oke, sudah ketemu D1-nya, kemudian kita W1 D1 arah turun, kemudian kita lari time frame H4. Nah, di H4 ini dari kasusnya awal ini adalah terjadinya momentum, kemudian di sini MA5 keluar area top BB, terjadinya ekstrim sell. Nah, kemudian candle turun menjadi arah sell, dan di sini menjadi CSHK sell. Kemudian setelah CSHK sell, candle tidak mampu, langsung menjadi momentum. Di sini akan terjadi re-entry sell. Anda teman-teman bisa lihat. Nah, untuk meyakinkan, nah di sini sudah menjadi CSHK sell. Candle sudah lepas mid BB, MA5 dan 10 yang berlawanan. Nah, secara signal berarti time frame
W1, D1, H4 arah turun, dan H4 adalah CSHK sel. Nah, 3 time frame sudah kita petakan. Nah, kemudian untuk kelanjutannya adalah kita petakan untuk time frame H1. Nah, oke, kita sudah melihat 3 time frame. Nah, kita ke time frame H1. Nah, di H1 ini hari sebelumnya sudah saya petakan, teman-teman bisa baca setup-nya. Nah, kemudian di sini untuk hari ini arah pergerakan market SAU USD ini hari sebelumnya ini kita sudah petakan bahwa ini awalnya di sini momentum buy, re-entry, ekstrim, re-entry buy, market tidak mampu menjadi momentum, di sini menjadi MHV, candle arah Koko sell, momentum sell. Nah, kemudian di sini setelah momentum sell, candle terjadi ekstrim, terjadinya re-entry dari momentum tadi. Nah, kemudian candle turun, tidak mampu lagi menjadi momentum, candle naik. Di sini terjadinya MHV buy untuk time frame H1. Kemudian candle arah naik ini di sini tidak mampu lagi menjadi momentum, candle langsung menjadi breakout MA50 mid BB dan lepas MA5 high. Terjadilah CSHK buy arah CSHK buy, kemudian candle langsung reject top BB beberapa kali. Inilah yang disebut dengan ekstrim. Nah, ini dibilang ekstrim mendatar, mencut, BB mencut. Kemudian di sini ada yang namanya entry buy dari CSHK buy ini. Kemudian kita lanjutkan, candle naik menjadi setelah re-entry buy tadi tidak jadi momentum, reject area top BB, tidak jadi momentum. Di sini terjadinya extreme sell. Bisa menjadi MHV. Market hilang volume. Nah, kemudian candle turun area area mid BB bersama ke area MA50, beberapa kali dia sideways. Nah, hari-hari kemarinnya sideways di area ini, Anda teman-teman bisa lihat dia tidak mampu breakout lagi menjadi momentum. Kemudian hari ini open posisinya area MA50 mid BB dan di area MA5 dan 10 pergerakannya. Nah, kemudian candle selanjutnya adalah pergerakan hari ini kecil-kecil jam-jam berikutnya. Kemudian di sini breakout turun menjadi CSHK sell. Nah, berarti dari pergerakan time frame H1 ini sudah didukung dengan pergerakan 3 time frame yang terbesar tadi di W1, kemudian D1 dan H4. Otomatis semua arahnya turun. Di sini sudah ditunjukkan dengan adanya signal CSHK sell, berarti otomatis arah turun. Di mana kita untuk entry-nya? Di area MA5 high, 10 high di sini. Nah, bagaimana kalau dia breakout langsung turun? Nah, kita tunggu. Karena apa? Kalau kita langsung entry di area breakout ini, takutnya dia naik untuk mencari re-entry sell. Karena apa? Di area ini kita tunggu area support kemarin. Ini apakah sudah ketembus, kita tunggu lagi. Nah, kemudian pergerakannya kita ukur. Dari open ke low di sini sudah mencapai 1389. Berarti otomatis nanti
tidak akan mungkin, dia akan terjadinya kenaikan dulu untuk mencari MA5 high di area sini. Disinilah areanya untuk entry sell. Jikalau nanti posisinya candle sudah menemui MA high, 10 high, kemudian candle arah turun, targetnya adalah di area di mana. Nah, areanya adalah posisinya candle nanti jika sudah menemui MA5 high di sini, close adalah jika kita entry close-nya adalah di MA5 low, 10 low. Nah, yang itu yang paling aman. Nah, kita lihat selanjutnya jika terjadi momentum berkelanjutan, berarti kita nunggu re-entry-nya kembali. Nah, oke. Berdasarkan gambaran dari mapping tiga time frame ini, Anda bisa lihat bahwa untuk entry di time frame H1 sudah ketemu, dan untuk entry di time frame H4 kita lihat posisinya di H4 terjadinya CSAK sell. Nah, ini CSAK sell. Nah, inilah tadi yang pergerakannya, ini pergerakannya dari time frame H1 tadi ya. Nah, oke, sekarang kita untuk entry di time frame H4, itu tadi candle petaan di time frame H1 lah ya. Nah, sekarang kita petakan untuk di time frame H4. Nah, H4 di sini terjadinya CSAK sell. Berarti kita adalah entry-nya menunggu di area MA5 high, 10 high di sini. Nah, kemudian close profit-nya di mana? Nanti kalau kita entry time frame di H4. Jika candle sudah menemui MA5 high, kita entry sell. Posisinya close adalah candle menemui MA5 low, 10 low. Oke. Jadi ini CSAK sell. Ini kita cari re-entry-nya di time frame H4 jikalau kita untuk entry time frame H4. Ini CSAK-nya valid di time frame H4 ini di H1 terjadinya setup lengkap yaitu ekstrim, CSAK, dan momentum. Berarti otomatis di time frame H4 valid terjadi CSAK sell. Oke, kita kembali lagi ke H1 dari petaan market hari ini. Teman-teman bisa analisa, bisa untuk penambahan analisa sebelum entry. Di sini kita sudah petakan, silahkan teman-teman untuk sebelum entry untuk buat analisa. Oke, untuk SAU USD kita ulangi lagi untuk time frame H1 sudah terjadinya CSAK sell, kemudian candle sudah menjadi momentum. Nah, kita tunggu area untuk entry sell-nya adalah di area sini, yaitu area candle menemui MA5 high, 10 high. Nah, kemudian teman-teman juga perhatikan, jikalau ini nanti cross mid BB MA50 ditambah lagi dengan MA5 high, 10 high cross, kemungkinan akan terjadi re-entry di time frame H4 lebih panjang. Oke, demikianlah untuk petaan analisa SAU USD. Kemudian kita lanjutkan untuk teman-teman di grup trader mandiri di BBMA ini yang trading Nasdaq. Oke. Sebelumnya kita lihat di area W1-nya. W1 terjadi CSAK sell. Ini mohon maaf, ini terjadinya
ini kita kembali lagi sebelum kita petakan biar nanti nggak bingung teman-teman. Ini untuk time frame H1 terjadinya momentum, ini arah re-entry sell. Kemudian di H4, kemudian di H4 terjadinya CSHK sell juga. Ini CSHK sell. Kemudian ini terjadinya re-entry sell turun, belum menjadi momentum, ini arah re-entry sell. Nah, kalau nanti candle naik, ini adalah menemui MA5 high, 10 high. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ke belakang, ke depan, 3 time frame. W1 kita awal minggu, kita lihat. Nah, oke. Oke, kita lihat. Awal minggu terjadinya ini posisinya adalah terjadinya biar nggak bingung nanti, ya, pindahkan dulu. Nah, untuk melihat petanya di W1 terjadi CSHK sell, kemudian di arah di re-entry sell. Nah, re-entry sell. Kemudian di sini teman-teman yang trading Nasdaq ini MA50 keluar area low BB, kemudian masuk kembali. Nah, jikalau nanti posisinya ini ganti candle sesuai dengan berjalan D1, nanti dia nembus area MA50 ini, nah harus diperhatikan, cek semua time frame. Nah, ini masih jauh. Nah, kita kembali ke area D1, berarti sudah ketemu. Di W1 adalah arah CSHK sell, terjadinya re-entry, arah re-entry sell. Nah, perhatikan juga di sini nanti untuk trading yang pakai W1, area support bawah. Kemudian D1, D1 sudah terjadinya ini arah re-entry sell, ini awal momentum. Nah, kemudian di sini re-entry sell, re-entry sell. Nah, jikalau nanti di D1 tidak menjadi momentum kembali, berarti akan naik menemui MA5 high di posisinya ini untuk re-entry sell-nya di time frame D1. Nah, kemudian kita di H4. Oke, setelah gambarannya di D1 adalah arah turun, kemudian di H4-nya. Oke, di H4 ini ekstrim CSHK sell. Nah, arah re-entry sell posisinya ini. Nah, kemudian kalau nanti ini sudah menjadi re-entry sell, kemudian di sini tidak menjadi momentum sell kembali, berarti dia naiknya ini akan menemui di time frame D1 terjadinya re-entry sell. Nah, kalau secara H4-nya candle akan menemui MA5 high, 10 high. Tetapi jikalau nanti dia naik-naik terus, berarti candle atau market akan terjadinya re-entry di D1. Oke. Kemudian di H1-nya, H1 posisinya adalah pertama adalah ekstrim,
sell, kemudian di sini re-entry sell, turun menjadi momentum. Nah, di sini posisinya MA5 10 low itu sudah mulai menciut. Nah, berarti kalau dia naik nanti posisinya candle menemui time frame H4 masih naik lagi, berarti intinya akan terjadinya re-entry sell di time frame D1. Nah, di H4 secara gambarannya jikalau dia naik ini terjadinya re-entry D1 wilayahnya. Nah, ini terjadinya re-entry di D1. Re-entry apa? Re-entry sell. Nah, jikalau nanti candle di time frame H4 ini naik menemui MA5 high, 10 high, kemudian masih naik lagi, berarti candle akan terjadinya re-entry di time frame D1. Nah, H1, H4 semuanya sudah arah turun, berarti kita tinggal masuk setup yang tepat. Nah, ini sudah mulai menciut posisinya, dia breakout naik. Nah, berarti kita tunggu. Nah, posisinya di sini di time frame H1 ada di MA50 di mid BB top BB ini. Nanti posisinya di mana areanya? Nah, ini di areanya re-entry time frame H1 ini sudah mulai set base. Nah, jika dia tidak menjadi momentum lagi, berarti intinya dia naik akan terjadinya re-entry di time frame H4. Re-entry apa? Re-entry sell. Wilayahnya di mana? Wilayahnya adalah ini re-entry time frame H4, re-entry sell. Ini time frame H4, D1 untuk re-entry sell wilayah H4. Untuk ini D1 tapi wilayahnya kalau candle nyampe menyentuh di sini berarti area di sini terjadinya re-entry sell di D1. Ini wilayah candle jika naik posisinya di time frame H4. Ini area re-entry-nya time frame H4, re-entry apa sell jika masih naik kembali. Di sini akan terjadinya re-entry sell di time frame D1. Oke, untuk Nasdaq cukup, kemudian kita untuk euro. Nah, oke. Bagi teman-teman yang trading di euro USD, ini petanya sudah saya gambarkan bahwa ini zona ekstrim. Nah, kemudian di sini ini momentum, kemudian di sini terjadinya reverse, ini retestnya. Nah, candle ini naik, terjadinya re-entry buy, nah close di area MA5 high. Nah, di sini setelah terjadi re-entry buy, candle reject top BB, turun menjadi CSHK sell. Nah, di sini langsung candle menjadi re-entry sell belum menjadi momentum. Nah, oke. Sebelum kita melihat perkembangan dari pergerakan time frame H1 untuk euro USD, kita coba petakan untuk time frame terbesarnya. Oke, time frame terbesarnya untuk W1 adalah momentum, secara otomatis candle akan naik kembali untuk mencari re-entry-nya adalah di area MA5 high di sini. Yang untuk W1 berarti intinya di time frame W1 euro USD ini terjadi momentum, otomatis candle akan naik untuk jangka 1 mingguan adalah area entry sell wilayahnya di sini. Nah, untuk W1 arah turun terjadi momentum sell, kemudian D1. Nah, D1 kita bisa lihat bahwa arah pertamanya adalah momentum, ini re-entry sell. Kemudian arah turun.
Berarti intinya di D1 arahnya adalah arah turun terjadi re-entry sell. Berarti sama arahnya turun di H4. Sekarang time frame H4, coba kita gedein ya supaya kelihatannya. H4 untuk awal pergerakannya ini adalah terjadinya extreme sell, momentum. Nah, ini terjadinya ekstrim, kemudian candle turun menjadi DSAK sell. Nah, di sini naik, terjadi re-entry sell, reject MA50 bersama MA5 high, candle arah turun menjadi DSAK sell. Nah, ini areanya adalah area re-entry sell-nya time frame H4. Kalau teman-teman untuk entry sell di time frame H4, berarti kita tunggu dulu. Ini kalau nanti ini CSHK sell, re-entry sell, kemudian beberapa kali tidak menjadi momentum sell kembali di sini. Nah, harap hati-hati, ini akan naik terjadinya re-entry sell di time frame D1. Nah, ini areanya. Nah, kemudian dia satu untuk petanya berarti sudah kelihatan bahwa W1 D1 H4 arahnya turun. Nah, kemudian kita melihat peta pergerakan time frame di H1 secara perjaman. Nah, awal kita melihat di sini ada namanya momentum, kemudian di sini sudah terpenuhi semua, ini terjadinya reject top PB, nah ini MHV, turun menjadi CSHK sell. Nah, setelah nanti ini candle tidak menjadi momentum sell, nah pasti akan terjadi re-entry sell di time frame satu areanya di sini. Nah, harap perhatikan teman-teman yang trading di Euro USD. Ini jikalau nanti sudah mulai menyempit antara MA5 dan 10 low ini, high dengan low ini, dia tidak menjadi momentum kembali, dia naik akan terjadinya re-entry di time frame H4. Ini lokasinya. Ini area pergerakannya candle di time frame H4, posisinya re-entry sell-nya di sini. Di sini cross MA50 bersama mid BB, nah nanti suka perhatikan sesuai dengan pergerakannya bagaimana nanti. Biasanya nanti kalau dia cross MA50 bersama mid BB, kemudian candle atau market reject area di sini akan terjadinya re-entry di time frame H4. Oke. Nah, perhatikan di sini, ini jadi tidak menjadi momentum. Nah, kalau tidak menjadi momentum, ini re-entry sell, beberapa kali jadi re-entry sell, dia tidak mampu menjadi momentum sell, berarti dia naik akan terjadinya re-entry di time frame atasnya. Oke, untuk Euro USD cukup, kita lari ke USD JPY atau yen. Nah, oke, sebelum kita petakan time frame terkecilnya, kita lari time frame terbesarnya dulu, yaitu kita monthly, posisinya adalah momentum, berarti pergerakannya masih arah naik, wah. Nah, kemudian untuk posisi di W1, satu minggu ini hari Senin, masih terjadi momentum arah naik, BB menegak, semuanya. Kemudian di wilayah D1, satu hari kemarin, ini arahnya momentum, ini terjadi re-entry buy, ini arah re-entry buy. Berarti 3 time frame sudah ketahuan, 2 time frame, monthly, weekly, daily, sudah arah naik semua. Nah, di sini kita coba petakan time frame A4, arah naik. Nah, sebelum kita melari
melihat kejadian di time frame H4 ini, kita melihat perkembangannya di time frame H1. Nah, oke, H1 awalnya dari historis USD JPY atau USD Yen ini awalnya adalah momentum sell, kemudian di sini ekstrim, MHV, re-entry buy, momentum, re-entry buy, kemudian candle naik tidak menjadi momentum, kemudian di sini re-entry buy. Nah, di sini candle langsung menjadi momentum, re-entry buy areanya ini arahnya. Nah, untuk time frame H1 untuk area re-entry buy adalah menemu MA5 low, 10 low, area di sini. Jikalau nanti candle masih turun terus di area di sini sampai ke area di sini, berarti akan terjadinya re-entry buy di time frame H4. Nah, berarti dengan berjalannya atau pergerakan candle di time frame H1 ini, kita melihat pergerakan time frame H4. Nah, teman-teman harus perhatikan bahwa di time frame H4, oke, supaya kelihatan besar. Oke. Time frame H4 terjadinya MA50 keluar area low BB, kemudian masuk ke area low BB kembali. Di sini adanya momentum sell, kemudian di sini terjadinya extreme sell, ini adanya reverse candle, ini retest. Nah, di sini sudah saya berikan suatu tanda bahwa setiap terjadinya MA50 keluar area low BB, kemudian dia masuk lagi ke area low BB, candle selanjutnya beberapa candle 4 jam berikutnya tidak mampu lagi menjadi momentum sell, terjadilah CSHK buy di sini. Nah, berarti di time frame D1 akan terjadinya apa? Re-entry buy. Nah, benar nggak? Di sini benar. Coba kita gedein. Nah, ini. Oke, di sini tadi terjadinya re-entry buy di time frame H4. Ini yang namanya setup diamond ataupun golden, setup golden. Nah, ini di sini di time frame H4 sudah ditunjukkan adanya setup golden, yaitu setup re-entry buy-nya di time frame D1. Ini adalah kesempatan bagi teman-teman penguasa teknik BPME yang suka trading di pair, bisa melihat suatu momen-momen kejadian dengan adanya setup diamond ataupun setup golden cross ini, teman-teman lari ke time frame jika terjadi di time frame H4, lari time frame D1. Nah, D1 arahnya adalah arah naik, terjadinya re-entry buy, didukung dengan di time frame H1 sudah di time frame H1 sudah penuh setupnya, terjadinya extreme buy, CSHK buy, re-entry buy, dan momentum buy. Nah, kenaikan yang berkepanjangan, kemudian volume terbentuknya di time frame H1 tadi sudah terbentuk setup lengkap, setup di time frame di H4. Nah, di sini MA50 keluar area low BB, kemudian masuk lagi. Nah, ini sudah ditunjukkan terjadinya CSHK buy, kemudian terjadi re-entry buy. Nah, terjadilah arah CSHK buy. Nah, untuk time frame H4 posisinya adalah untuk entry ini adalah posisinya menemui MA5 low, 10 low. Nah, oke. Untuk analisa pergerakan per hari ini, khususnya saya memberikan suatu analisa, yaitu SAU, USD,
kemudian Nasdaq, Euro USD, kemudian Yen, USD Yen, ini sudah saya berikan. Nah, di sini di teman-teman bisa analisa, ini ada setup golden, ada golden setup. Nah, silahkan teman-teman dibuktikan sendiri. Nah, dengan adanya setup ini betul atau enggak? Nah, kali berdasarkan konfirmator-konfirmator di semua time frame sudah memenuhi terjadinya re-entry buy di time frame D1 dengan dibentuknya setup terjadinya di time frame H4 dan di H1 sudah lengkap setupnya yaitu extreme buy, CSHK buy, re-entry buy, momentum buy dan terjadinya re-entry buy. Di time frame H4 terjadinya extreme buy, CSHK buy, re-entry buy, dikuatkan dengan MA50 keluar area lobby B, masuk lagi, candle tidak mampu menjadi momentum sell. Oke, demikianlah analisa pergerakan market untuk hari ini Senin tanggal 9 Mei 2022. Semoga bermanfaat bagi teman-teman grup trader mandiri dan pengguna dari technical BBME Umali. Dan jika ada kesalahan mohon maaf dan jangan lupa subscribe, pencet tombol subscribe untuk video-video selanjutnya dan semoga dari pengguna technical BBME ini bisa profit konsisten dan jangan lupa Anda untuk menjadi profesional trader ataupun istilahnya menjadi trader yang profit konsisten harus benar-benar belajar. Karena apa? Suatu technical tidak bisa secara spontan kita kuasain, harus perlu jam terbang dan waktu. Dan kita anggap suatu technical itu bagus, kita harus punya riset dan backtest berapa persen keakurasinya, berapa persen terjadi suatu miss. Nah, dari situ kita sudah bisa menilai suatu technical itu layak dan enggaknya kita pakai. Nah, itulah saran saya sedikit dan jangan lupa pencet tombol subscribe untuk video-video analisa technical BBME yang selanjutnya karena di technical BBME ini banyak rahasia-rahasianya yang harus kita bongkar dan harus kita pelajarin dari awal basic sampai nanti di advance. Nah, terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.